Recording is on. Baik, sudah semua. Ya, selamat siang ya. Eh, Sebenarnya pakai Jitsi ini bisa Anda gunakan untuk nanti juga berkontak dengan teman-teman yang lainnya. Baik, selamat siang. Sudah ada 9 orang ini masuk ya. Yang lainnya silakan masuk ya, bisa terkoneksi. Selamat siang buat semua. Bisa didengar semua ya? Bisa? Tes? Bisa. Bisa ya? Nah, baik. Saya coba interaksi ini, interaktif. Nanti kalau Anda bisa ingin langsung bertanya juga bisa ya. Jadi harapannya nanti Anda semuanya bisa ya, bisa berkontak langsung dengan saya. Kalau tidak jelas langsung, dan bahkan kalau saya perlu bertanya ya langsung kita tanyakan di situ. Ya, materi siang kita hari ini adalah nilai-nilai Pancasila. Kalau kemarin kita sudah di dalam pembukaannya bahwa Pancasila menjadi dasar ya. Sekarang kita melihat nilai Pancasila. Ya. Nilai Pancasila ini kita bisa melihat di situ yang pertama ada nilai dasar, ya. Kemudian nanti ada nilai instrumental sama nilai praksis. Nilai dasar ini sedikit pemahaman dulu. Yang dimaksud adalah azas-azas yang diterima sebagai dalil yang bersifat di situ mutlak. Ya, jadi nilai dasar itu sifatnya mutlak. Nilai dasar ini diterima dan tidak dipertanyakan lagi dan dijabarkan dalam norma dasar. Jadi kalau Pancasila memiliki nilai dasar, sudah Anda dan saya tidak boleh mempertanyakan lagi karena ini adalah azas-azas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Jadi kalau sebagai dasar negara, Pancasila itu nilainya adalah mutlak. Jadi kalau ada orang Indonesia tidak mau memakai Pancasila sebagai dasarnya, ya tidak bisa menjadi orang Indonesia, seharusnya seperti itu. Baik, yang kedua, nilai instrumental. Lebih rendah dari nilai dasar, ya, karena nilai instrumental menjabarkan nilai dasar ke dalam wujud konkret serta sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai ini merupakan tafsiran positif terhadap nilai dasar. Jadi nilai instrumental ini adalah kalau kita melihat itu caranya dalam pelaksanaannya tadi yang mendasarinya ya.
Kalau yang dilaksanakan itu dinilai praksisnya, ini yang mendasari dari praksisnya. Jadi wujud konkretnya itu kan bisa disesuaikan di dalam perkembangan zamannya itu tafsiran-tafsirannya yang positif. Gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini, nilai ini merupakan tafsiran positif. Jadi kalau kita memahami, tentu karena penafsiran ini bisa saja berbeda ya, namanya aja tafsiran, tetapi perhatikan di sini ada yang positif terhadap nilai dasar. Makanya kemarin Anda di dalam tugas yang saya kasih itu ada butir-butir Pancasila. Nah, di situ terkandung nilai-nilai instrumental. Siapa yang nulis butir-butir tadi? Nah, itu adalah kalau yang terkait dengan ini yang berhubungan dengan Pancasila. Dalam hal ini adalah dinas ya, baik pemerintah bekerjasama dengan pendidikan untuk menjelaskan itu. Ya. Itu nilai instrumental. Sekarang kita bisa lihat nilai praksis. Nilai praksis, nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan atau prakteknya. Oke. Nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Baik, maaf saya tanya, yang PowerPoint ini bisa dilihat ya? Bisa dibaca? Bisa. Bisa, Pak. Kita lanjut kalau begitu. Jadi, saya ulang, ada 3 nilai, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Sekarang nilai dasar Pancasila ini untuk pendidikan politik ya. Sekaligus Anda mau tidak mau juga untuk memahami, walaupun kadang mahasiswa tidak suka berpolitik atau tapi harus paham sebagai warga negara Anda harus paham pendidikan politik. Nah, pendidikan politik ini khusus untuk nilai dasar Pancasila ini ada 4. Ya. Hormat pada martabat manusia. Ya. Anda bisa lihat di situ. Kedua, cinta kepada bangsa sendiri. Ya. Ketiga, demokrasi atau kedaulatan rakyat, nilai kesamaan atau equality. Yang keempat, keadilan sosial atau kesetiakawanan sosial atau nilai solidaritas. Hormat pada martabat manusia. Jadi di Indonesia, kalau kita benar-benar meyakini bahwa ini menjadi dasar kita, Pancasila, Anda dan saya harus hormat pada martabat manusia. Jadi di Indonesia ini martabat manusia itu tidak berbeda, harus setara, sama, hormat, ya. Tidak dibedakan oleh martabat manusia itu, kita tidak membedakan karena status sosial, ya. Mungkin kaya, miskin, jelek, ganteng, tidak boleh. Anda semuanya harus
menghormati, ya, manusia sebagai manusia yang bermartabat. Yang kedua, cinta kepada bangsa sendiri. Ini nasionalis. Jadi kalau nasionalis ini sebagai bangsa Indonesia, Anda harus mencintainya. Bahkan kalau secara ya dulu pernah ya seorang pemimpin, akan kalau ingat mungkin Presiden Soekarno yang terkenal sebagai tokoh nasionalis, dia juga mengingatkan kita untuk perkara cinta ini. Dalam beberapa, untuk memperjelas ini, mungkin istilah benar atau salah adalah negara saya. Nah, itu kalau dulu ada pemimpin yang mengatakan seperti itu, dia ingin menunjukkan kepada negara bahwa dia betul-betul mencintai negaranya. Dia tetap membela. Betul-betul itulah negara kita. Ya. Jadi ini wujud dari nasionalis. Nah, di dalam praktek sekarang ini, kalau Anda mencintai kepada bangsa sendiri, juga mencintai kepada orang-orangnya yang di dalamnya. Jadi semua, ya, apapun kita lakukan untuk kemajuan bangsa kita. Ya, tidak boleh kita, akibatnya kalau kita membeda-bedakan, ya kita bisa terpecah di situ. Ketiga, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Ini nilai kesamaan. Jadi sebagai warga negara Indonesia, rakyat itu berdaulat. Nah, demokrasi adalah sarananya. Jadi kalau sekarang melalui Pancasila Anda mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Anda diwakili di situ. Di Dewan Perwakilan Rakyat, suara Anda bisa didengar di situ. Inilah wujud demokrasi. Kemudian yang keempat, keadilan sosial atau kesetiakawanan sosial. Ini adalah nilai solidaritas. Jadi keadilan sosial atau kesetiakawanan sosial ini adalah wujud nantinya yang bisa menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera. Ya, mungkin kalau Anda melihat sekarang ini perkara keadilan sosial dan kesetiakawanan sosial ini seperti apa, ya, bisa kita lihat mungkin penilaian Anda menurun atau naik, tapi saya lihat atau kita melihat kita kayaknya ya perkara ini semakin berkurang justru, ya, kesetiakawanan sosialnya kurang. Ya, ini adalah nilai dasar Pancasila, 4 nilai dasar Pancasila yang terkait dengan pendidikan politik. Anda harus bisa memahami ini. Baik, selanjutnya saya ingin memperjelas secara umum untuk memahami terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini. Ada beberapa hal yang Anda perhatikan di slide, ya. Nilai Pancasila terhubung, ya, berkaitan dengan tataran normatif, berkaitan dengan tataran perilaku. Jadi nilai Pancasila berkaitan dengan tataran normatif itu terkait dengan aturan-aturannya.
terkait nanti yang Anda lihat tadi dalam pelaksanaannya, ya, baik nilai instrumental maupun nilai praksisnya. Nah, kemudian terkait dengan perilaku, praksisnya seperti apa. Ketiganya ini ya diharapkan adalah membuat kemandirian masyarakat. Jadi kemandirian masyarakat itu ditentukan oleh tiga ini terkait dengan Pancasila. Ini secara umum penjelasannya ya. Baik, bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke nilai filosofis sekarang. Satu-satu ya, terkait dengan ketuhanan dulu. Ini sila yang berapa? Ke-1. Nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara umum, nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan yang pertama, sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa. Jadi Anda dan saya harus memiliki sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Agamanya apapun harus memiliki sikap takwa. Yang kedua, nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Ya. Jadi di Indonesia Anda dan saya bebas memeluk agama yang Anda dan saya yakini. Tidak boleh kita memaksakan kepada orang lain, karena ini mengandung filosofinya, mengandung nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Manusia Indonesia wajib beragama dan manusia yang religius. Ada kekuatan tarik-menarik ya memang dalam hal ini ya. Yang ketiga ini otomatis ya sebenarnya. Jadi tapi secara hukum kalau Anda tidak beragama di Indonesia tidak boleh. Ya. Harus mempunyai kepercayaan. Makanya dalam KTP kita itu harus ditunjukkan. Kalau Anda tidak beragama, tidak punya kepercayaan, ya tidak menjadi orang Indonesia nanti. Ya. Dalam hal ini ada kekuatan tarik-menarik. Perhatikan di situ keinginan untuk lepas dari agama dalam mengatur kehidupan sehari-hari, keinginan untuk memadukan agama dalam bidang-bidang kehidupan. Ini berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari, dan perkara mengatur bangsa dan negara ini. Baik, memang tidak mudah, yang sering kadang-kadang ekstrim satu, maksudnya ya, dia itu ingin lepas. Di dalam kehidupan sehari-hari kita ini ya melakukannya bisa saja sekuler ya, lepas dari agama. Yang kedua, keinginan untuk memadukan agama dalam bidang-bidang kehidupan. Ini yang seharusnya. Tetapi bukan berarti agamanya menjadi dasar. Jadi memadukan ini juga tidak mudah. Kalau kita campurkan, ya nanti agamanya yang
tinggi sehingga memaksakan orang dalam bidang kehidupan, padahal tidak. Nah, ini berkaitan dengan moralitas dan perilaku sehari-hari. Perkara ini tidak mudah. Anda tentu sudah tahu ya, seperti apa kondisi kita. Kadang-kadang ada banyak orang yang menggunakan agama di dalam politik, sehingga beresiko di situ untuk memecah belah. Baik, ini adalah nilai filosofis yang perlu kita pahami. Ya. Untuk memperjelas ini, ya, bisa dijelaskan nanti secara implisit dan eksplisit. Secara implisit, ya, untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia bisa berpangkal pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Ini implisit ya. Jadi supaya Anda dan saya betul-betul mempunyai keyakinan, ya, ini perlu penjelasan ini. Di dunia ini, ya, di dunia ini Anda perhatikan di situ memiliki sifat-sifat terbatas atau fana, selesai diri kita ini. Kemudian relatif, tergantung, diciptakan atau terjadi. Kita semua ini adalah makhluk ciptaan, ya. Tidak sempurna atau tidak niscaya dan tidak mutlak. Ini adalah diri kita sendiri. Dengan pemahaman ini, harapannya Anda bisa mengerti, percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta maksudnya. Dibandingkan sifat Tuhan yang adikodrati, maka sila satu muncul sebagai dari kodrat manusia, yaitu usaha manusia untuk lebih mengenal dan dekat pada Sang Maha Sempurna. Ini adalah secara implisitnya. Secara eksplisit, nah, kita lihat dari luarnya ya, keberadaan Tuhan juga timbul karena pengaruh-pengaruh agama-agama besar di dunia. Agama-agama ini menyebarkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alami, ada kekuatan adikuasa yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan yang diyakini keesaannya, di mana tidak ada kekuasaan lain yang dapat menandinginya. Jadi, Anda perhatikan di sini, ini untuk memahami secara eksplisitnya. Rumusan ketuhanan yang maha esa mengandung muatan konsensus yang tinggi. Konsensus ini mengakui keragaman bangsa dari barat sampai ke timur. Penggunaan ini juga berkonsekuensi serius untuk hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk, suku, budaya, agama, strata ekonomi, ya. Maka perumusan satu Tuhan ini sebenarnya menegaskan satu arah bersama yang tidak dituju oleh berbagai unsur yang beragam. Nah, dengan melihat ini Anda akan terhindar dengan pemahaman ateis. Jadi Anda perhatikan di situ ya. Jadi keberadaan Tuhan ini harus Anda dan saya yakini.
jelas ini ya sebagai nilai Pancasila dalam konteks filosofisnya ya. Yang pertama terkait dengan penjelasan implisit dan eksplisit. Kemudian selanjutnya terkait dengan toleransi dan dialog. Sedikit saya jelaskan di situ terkait dengan toleransi ya. Dari kata tolerate, Inggrisnya tolerate ya, tulisannya kalau Latin itu ada nya tolerir, kalau Anda kita lihat biasanya seperti itu. Artinya memikul, menanggung atau mengizinkan, mengikuti. Toleransi, kita mengenalnya toleransi, bahasa Indonesianya jadi toleransi ya. Berarti memberi kesempatan kepada atau membiarkan pihak lain untuk menyelenggarakan, melakukan kegiatan. Mengakui adanya perbedaan, ini maksudnya toleransi. Sikap tidak saling mengganggu, membiarkan penganut agama lain menjalankan ibadah dan misinya sejauh tidak mengganggu ibadah dan misi agama ya. Toleransi memberi rasa aman, damai, dan menjamin situasi harmonis. Namun toleransi hanya membuat orang mengakui. Namun belum tentu menerima toleransi hanya mengiyakan perbedaan agama di negara ini, tetapi tidak mengakomodasi perbedaan ini menjadi peluang untuk bertemu membahas kesejahteraan dan kepentingan bersama. Jadi toleransi ini kalau kita bisa lakukan, saling menghormati, menghargai agama, keyakinan, kepercayaan orang lain, ya pasti Anda ada rasa aman, damai. Ya. Sedangkan pemahaman dialog, ini komunikasi dua arah. Dalam konteks agama-agama biasanya disebut interaksi dialogis. Interaksi dialogis berupa aktivitas verbal diskursif maupun non-verbal diskursif. Jadi interaksi dialogis itu dua arah, saling. Dalam konteks pluralitas di Indonesia, orang tidak bisa bersembunyi dan berkomunikasi dengan golongannya saja. Di dunia kerja, di dunia pendidikan, di pergaulan sosial lain, orang dipaksa bertemu orang lain dengan latar belakang yang kompleks. Di sini, pluralitas dapat menjadi sarana konflik dan sumber krisis. Sekaligus pertemuan ini bisa menjadi sarana penyelesaian konflik. Maka tidak cukup jika dikatakan yang penting hidup damai dan berdampingan tanpa usaha untuk saling memahami dan mengerti. Jadi mungkin agama sampai sekarang itu merupakan hal yang sangat sensitif ya, sangat sensitif ya, dari kita. Makanya kalau beberapa hal yang terkait dengan SARA itu di DUT ini bahaya. Kalau kita mau melakukan dialog diperlukan sikap keterbukaan, menerima perbedaan, mengusahakan pertemuan unsur majemuk tersebut dan mengarahkan pluralitas agama, bukan untuk mencari siapa yang unggul, tetapi pada mencari inspirasi untuk memecahkan masalah kemanusiaan, itu lebih ke sana aja. Jadi kalau
Anda melakukan sesama agama debat, ya, perdebatan dalam konteks agama, jangan sampai itu mengganggu kehidupan bersosial maupun bernegara. Ya, harapannya bukan berdebat dalam hal doktrinal, tetapi adalah memecahkan masalah kemanusiaan. Itu yang baik, ya, dialognya sampai situ. Perhatian agama bukan hanya mencari kebenaran dalam agamanya sendiri, ini ya, tapi tertuju pada masalah kemanusiaan melalui pergumulan secara langsung dengan peristiwa ketidakadilan, penindasan, pengucilan yang akan menyadarkan bahwa religi benar-benar memiliki daya pembebas, ya, emansipatoris, ya. Perlu diwaspadai, agama jangan sampai menjadi alat politik, tetapi peran untuk memberikan jalan keluar kreatif, mengingat harkat dan martabat kita sebagai gambaran atau citra Allah. Interaksi dialogis mengandalkan sikap terbuka terhadap tradisi agama sendiri dan agama lain yang memungkinkan terjadinya autokritik, ya, dialog atau intersubjektivitas antar tradisi religius akan mengantar kita pada pemahaman mendalam pada masalah manusia yang akhirnya mempertajam pengenalan kita pada Tuhan. Ini yang diharapkan. Jadi bukan doktrinal. Kadang-kadang kita itu pengennya, ya, orang lain harus seagama dengan kita berdebatnya secara doktrinal. Yang bikin masalah di dalam masyarakat kita adalah seperti itu. Jadi merasa bahwa agama saya paling benar, ya, bukan dalam hal mencari kebenaran agama sebenarnya, ya. Kita perlu lebih kepada masalah-masalah kemanusiaan. Ini diharapkan seperti itu. Jadi kalau merasa bahwa kita itu agama kita yang paling benar sampai kapanpun, ya tidak bisa berdialog. Masing-masing merasa paling benar. Akhirnya ya bukan toleransi lagi. Akhirnya akan apa? Justru timbul perbedaannya. Ya diakui atau tidak, kita harus betul-betul menyadari ini, ya. Kalau tidak, ya bangsa ini mudah dalam hal ini, ya, karena ini SARA itu mudah diprovokasi untuk di situ. Harapannya ini agama hendaknya menjadi titik konvergen atau pertemuan dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun. Mari kita bersama-sama, maksudnya seperti itu, untuk membangun negara kita. Nah, untuk dialog ini ada beberapa syarat, ya, antar umat beragama. Dialog beragama mesti berdasarkan pengalaman religius atau pengalaman beriman yang kokoh. Dialog menuntut keyakinan bahwa religi lain juga memiliki dasar kebenaran pula. Jadi, nah, perhatikan ini, kalau Anda nanti mau berdialog antar umat beragama harus memiliki pemahaman ini. Yang pertama, beragama mesti berdasarkan pengalaman religius atau pengalaman beriman yang kokoh. Masing-masing punya keyakinan. Kedua, dialog menuntut keyakinan bahwa religi orang lain juga memiliki dasar kebenaran pula. Jadi seseorang atau orang lain, dia beragama, itu pasti mempunyai dasar kebenaran pula. Ini harus diyakini. Anda harus percaya dulu. Kalau ini tidak, ya pasti bertengkar. Tidak bisa berdialog dengan baik.
Dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan perubahan yang tulus atau pemahaman. Jadi mengambil istilah dari teman saya, bilangnya seringnya adalah di dunia ini kita ini musafir. Ya, musafir itu ya tidak rumah sebenarnya, nanti rumah kita di sana, sama-sama kita ini sedang mencari kebenaran. Jadi kalau kita menyadari kita sama-sama musafir di bumi ini, di dunia ini, ya kita bisa saling menghormati. Ya, sampai di sini yang terkait dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Halo? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Bisa, Pak. Baik. Mungkin hari ini kita bisa langsung saya tambahkan untuk nilai yang kedua ya. Nilai yang kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Membahas nilai filosofis sila kedua. Ini berarti membahas keunikan, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku universal. Jadi kalau kita melihat dari sila kedua ini, nilai-nilai tersebut merupakan hasil proses sejarah digali dari berbagai budaya manusia di muka bumi ini. Ya, nilai-nilai itu kemudian disadari, direnungkan, dan dikonfrontasikan maksudnya ya, dengan nilai-nilai setempat. Dengan demikian, proses perumusan nilai manusia universal mengalami pemurnian. Jadi waktu penentuan sila yang kedua ini, ya, terkait dengan kemanusiaan ini, para pemimpin bangsa ini, pencetus Pancasila, tidak asal. Jadi dia sudah memunculkan sila kedua itu merupakan hasil dari proses sejarah. Termasuk budaya kita dan budaya manusia seluruhnya di muka bumi. Disesuaikan dengan budaya kita. Jadi seluruh di muka bumi kemudian direnungkan, dikonfrontasikan dengan nilai-nilai budaya Indonesia sendiri. Di situ muncullah sila yang kedua ini. Oleh karenanya penting mengambil sikap mawas diri, yakni mengkaji dan meninjau kembali nilai-nilai kemanusiaan atau universal dengan prinsip kehidupan masyarakat kita sendiri. Ini penting ya. Ya, nilai filosofis sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, ya, inti, ya, kalau inti martabat manusia. Perhatikan, inti martabat manusia tidak terletak pada fisik, tapi pada keyakinan mendasar tentang manusia. Jadi kalau Anda nanti bisa memahami nilai ini ya, itu semoga Anda bisa lebih empati terhadap orang lain. Jadi sesama manusia. Ya. Kita ini sesama manusia. Sama-sama ciptaan ya. Dimana kita menganggap bahkan di dunia sana
kalau sampai ada manusia-manusia yang tidak beradab, ya tentu itu karena pemahamannya kurang terkait dengan martabat manusia ini. Baik, kembali ke sini, perhatikan. Keyakinan mendasar itu yakin yang pertama manusia itu berakal budi. Jelas ini ya, bahwa Anda dan saya berakal budi. Manusia memiliki kehendak bebas. Jadi dengan Anda memahami ini, bahwa yang menentukan ya sebenarnya Anda itu punya hak memilih, punya kehendak bebas. Kalau ada orang yang sampai memaksakan kehendak, berarti dia tidak manusiawi. Perhatikan ya. Kedua, manusia itu bersuara hati dan bertanggung jawab. Maaf, ketiga ya. Manusia itu bersuara hati dan bertanggung jawab. Manusia itu makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Dengan demikian, sebagai pribadi Anda juga tidak bisa, saya hanya makhluk individual, ya hiduplah seperti Tarsan di sana. Tidak boleh. Perhatikan, sekaligus makhluk sosial. Anda dan saya itu makhluk sosial, pasti berinteraksi dengan orang. Jelas ini ya? Baik. Ya, untuk memahami ini ada beberapa hal yang perlu pemahaman supaya kita bisa menghargai dan memahami sila kedua ini dalam penentuannya itu menjadi sila kedua dalam Pancasila. Ini dasar-dasarnya dulu ya, mulai dari piagam HAM universal. Supaya Anda betul-betul yakin, tidak berdasarkan hanya, ini orang Indonesia saja. Ini ada deklarasi HAM dalam piagam PBB 10 Desember 1948. Ini menunjukkan terkait dengan kemanusiaan. Deklarasi HAM ini merupakan kristalisasi pergumulan pemikiran dan perenungan manusia mengenai jati dirinya hampir sepanjang sejarah manusia. Nah, ini Anda bisa lihat di slide saya. Pemikiran bahwa manusia bukan saja sebagai ciptaan Allah, sebagaimana diakui label bagaimana, tetapi manusia memang berharga, layak dilindungi dan dikembangkan. Jadi kalau kita tidak beradab, bahkan ingin memusnahkan manusia atau membunuh manusia lain, itu melanggar HAM. Makanya kalau Anda melakukan itu, nanti secara hukum akan berhadapan ya dengan hukum. Dan Anda akan dipidana bahasanya gitu ya, kalau Anda melakukan melawan hukum. Ini penjelasan mungkin sebagai pengetahuan Anda dan saya terkait dengan ini. Jadi penyusunan Pancasila, sila pertama ketuhanan ini betul-betul sudah menjadi dasar yang pertama. Yang kedua ini menyangkut bukan hanya secara dunia tapi kita. Ya, ini penunjukan aspek. Ya. PowerPoint ini mungkin nanti saya share juga di WA Anda karena cukup banyak terkait nilai-nilai ini ya. Mungkin selanjutnya ke depan kan kita sudah harapannya sudah
bisa mempelajari nilai yang ketiga dan seterusnya. Hari ini mungkin kita selesaikan ini, tapi yang mendasar ini semuanya nanti saya kasih melalui PowerPoint ya. Saya akan menyimpulkan yang terkait nilai yang kedua ini. Nah, ke prinsip negara kemanusiaannya. Ya. Perhatikan di slide. Negara, jadi prinsip negara kemanusiaan adalah negara yang bersikap terhadap bangsa dan negara lain berdasarkan harkat dan martabat manusia. Perhubungan antar negara Indonesia dengan negara lain ini juga diwarnai sikap saling menghormati dan mengandung makna penghormatan terhadap hak asasi manusia warga bangsa Indonesia. Jadi ini bukan hanya di dalam kita saling memahami sebagai bangsa Indonesia, ya kita memahami itu ya juga karena cinta, tapi juga dunia negara kita. Jadi kemanusiaan kita ini bukan hanya dasar dari negara kita, tapi itu juga menyangkut dunia. Di politik luar negeri kita juga menganut itu ya. Ya. Baik. Untuk mungkin hari ini, sampai hari ini ya, mungkin kita selesaikan untuk sila kedua ini dulu. Kemudian ini ada semacam kuis ya, silakan nanti didiskusikan. Ya, terkait dengan sila kedua. Ini adalah kemanusiaan. Uraikan yang menurut pendapat Anda adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Menurut Anda, tidak apa-apa ya. Ini saya anggap nanti menjadi tugas yang kedua sebelum UAS ya. Sebelum UAS memang tugas-tugasnya saya nambahi. Tolong ini dibuat ya, di rumah dipakai untuk 1 minggu ini. Ya. Minggu depan untuk nambahi nilai tugas yang kedua. Hasilnya Anda ketik apa yang Anda dapat lakukan untuk mengurangi dan menghilangkan pelanggaran HAM tersebut. Boleh ditulis, kalau tulis tangan agak sulitan ya, diketik aja di Word ya. Di Word aja, nanti kirim lagi melalui email seperti yang sudah Anda lakukan waktu ngirim tugas di iwan@stekom.ac.id. Ya. Belum UAS kita juga harus punya tugas ini ya, tugasnya ya. Baik. Sampai di sini mungkin pertemuan kita siang ini kita akhiri. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya. Iya, Iya, Pak. Pak, sama-sama. Ya, selamat Iya, siang. Pak. Siang. Iya, Pak. Selamat siang.